Perintah Kaisar Naga. Bab 1631 sampai dengan 1640. Audiobook Novel Silat. Episode 164. Kairein sendiri diklasifikasikan menurut ranah seni bela diri, dan dia sudah menjadi Wuhou Agung. Jadi dengan kekuatan seperti itu, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tidak ada yang memperhatikan kepergian Kairein, dan mereka semua fokus pada Dev. Dev, aku mencintaimu, aku sangat mencintaimu. Dev, aku ingin melahirkan anak darimu, aku ingin anak kita sehebat dirimu. Dev. Para wanita berteriak seperti orang gila. Sama seperti para penggemar fanatik yang mengejar bintang, jika Dev ingin para wanita ini melakukan sesuatu saat ini, mereka akan setuju tanpa ragu. Dev terlihat malu, sementara Ellie terlihat murung. Mengapa Dev juga laki-lakinya sendiri, sekarang laki-lakinya telah diperlihatkan cinta oleh begitu banyak wanita, tentu saja Ellie cemburu. Tuan Lembah, kamu akhirnya kembali. Orang-orang ini telah terjebak di sini selama beberapa hari. Aku meminta mereka pergi, tetapi tidak ada yang pergi. Darrensu mengikuti Dev tanpa daya. Apa yang harus saya lakukan? Saya juga tidak bisa mengusir orang-orang ini? Dev juga tidak berdaya, tidak tahu bagaimana menghadapi orang-orang ini. Kamu tidak bisa pergi, kecuali kamu menggunakan kekerasan, tapi kalau begitu, sebagai pemilik lembah, kamu akan dihina. Darrensu sedikit mengernyit dan berkata, apa yang harus aku lakukan? Sepertinya menjadi seorang bintang memiliki banyak masalah. Dev tidak bisa memikirkan cara yang baik, dia tidak bisa benar-benar menerima orang-orang ini dan keluarga sekte ini, kan? Dev tidak memiliki energi itu, apalagi sumber daya untuk dibagikan dengan orang-orang ini. Dev, bukankah keluarga naga telah merilis pengumuman untuk mengikutimu? Kamu bisa memberitahu orang-orang ini bahwa keluarga naga dapat mewakilimu di masa depan, dan biarkan orang ini pergi ke keluarga naga. Hayden itu punya keahlian otak, aku yakin dia bisa menanganinya dengan baik. Naga 5 datang saat ini dan berkata kepada Dev. Oke, biarkan orang-orang ini pergi ke keluarga naga. Dev mengangguk dengan gembira, lalu memberitahu orang-orang itu lagi. Mendengar apa yang dikatakan Dev, banyak orang berbondong-bondong ke rumah naga. Adapun bagaimana Hayden akan menanganinya, Dev tidak perlu khawatir tentang itu. Setelah membubarkan semua orang, Dev memanggil Larry Zhao, Darrensu, dan 4 penjahat, termasuk Naga 5, untuk mendiskusikannya bersama. Mari kita lihat bagaimana cara menyelamatkan Yuki dari aliansi seni bela diri. Tuan Chen, Anda berada di pusat perhatian sekarang, tetapi aliansi seni bela diri telah pergi. Banyak keluarga sekte telah meninggalkan aliansi seni bela diri. Mengapa kita tidak mengambil banyak keluarga sekte dan menghancurkan aliansi seni bela diri secara langsung? Saya tidak percaya kita tidak bisa menyelamatkan Nona Su. Larry Zhao berkata dengan keras. Kurasa tidak. Jika serangan berskala besar seperti ini terhadap aliansi seni bela diri, aliansi seni bela diri benar-benar tidak tahan, apa yang harus aku lakukan jika aku menyerang Nona Su? Kita tidak bisa mendorong aliansi seni bela diri terlalu keras. Lagi pula, Nona Su ada di tangan mereka, dan Nona Su dapat digunakan sebagai alat tawar-menawar. Dwight Ding langsung menentang usulan Larry Zhao. Dev tetap diam, dia masih ragu-ragu sekarang. Pada saat ini, tiba-tiba beberapa penjaga dari lembah Dewa Obat masuk dengan 5 orang yang diikat satu sama lain. Apa-apaan ini? Darrensu bertanya. Penatua Su, orang ini dari aliansi seni bela diri. Dia licik dan telah kami tangkap. Seseorang dari lembah Raja Obat berkata. Orang-orang dari aliansi seni bela diri? Ketika Darrensu mendengar ini, dia langsung menjadi marah. Saya diperintahkan oleh Tuan untuk datang ke sini untuk menyampaikan pesan kepada Tuan Chen. Melihat Darrensu sangat marah, anggota aliansi seni bela diri itu buru-buru menjelaskan. Pesan. Dev tampak terkejut, apakah pemimpinmu Zeke sekarang? Itu benar, Tuan kami mengundangmu ke aliansi seni bela diri. Dia mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu yang penting untuk dibicarakan denganmu. Anggota aliansi seni bela diri berkata dengan hati-hati. Apa yang mau dia bicarakan? Dev bertanya. Saya tidak tahu tentang itu, saya hanya bertugas menyebarkan berita.
Anggota aliansi seni bela diri menggelengkan kepalanya. Dev sedikit mengernyit, dan kesadaran ilahi langsung memasuki pikiran anggota aliansi seni bela diri. Setelah menjelajah dengan kesadarannya, dia menemukan bahwa orang ini tidak berbohong, jadi Dev menarik kesadarannya dan melambaikan tangannya. Lepaskan anggota aliansi seni bela diri itu. Tuan Lembah, apakah undangan tiba-tiba Zeke untuk mengundangmu adalah jebakan? Darrensu bertanya. Pasti ada jebakan. Bocah Zeke itu selalu licik dan selalu ingin menipu orang. Kamu tidak boleh percaya kata-katanya, kata Larry Zhao. Dev tidak berbicara, tetapi sedikit mengernyit, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Setelah beberapa saat, Dev menghela nafas lega. Saya akan pergi ke aliansi seni bela diri untuk melihat trik apa yang ingin dimainkan oleh Zeke ini. Dev memutuskan untuk melihatnya. Lagi pula, Yuki ada di tangan mereka, dan Dev juga tahu bahwa Zeke adalah orang yang sangat jahat. Jika dia tidak pergi, akan merepotkan bagi Zeke untuk melakukan apapun untuk Yuki. Dev, berhati-hatilah, aku pernah mendengar tentang Zeke ini, dia orang yang sangat licik. Naga 5 menasihati Dev. Paman Naga, jangan khawatir, di hadapan kekuatan absolut, semua skema tidak berguna. Dev tersenyum sedikit, lalu berangkat ke aliansi seni bela diri. Saat ini, Zeke, setelah menerima pesan dari Dev, dan dia sudah siap. Belati suci ditempatkan di tangannya, dan puluhan orang diatur di sekitar aula, semuanya adalah Wuhou Puncak. Aliansi seni bela diri memiliki kekuatan seperti itu, dan itu tidak dapat dipisahkan dari Yuki. Meskipun dia memiliki belati suci di tangannya, Zeke masih memiliki sedikit keraguan di hatinya, dan dia sangat gugup. Jangan gugup, kamu punya senjata suci, Dev tidak bisa melawanmu. Terlebih lagi, pacarnya juga ada di tangan kita. Jika dia berani membunuhmu, kamu hanya akan mengancam pacarnya. Tapi apa yang akan dibicarakan Yang Maha Kuasa kali ini, lebih baik kamu bisa meyakinkan Dev. Jika kamu bisa, janjikan dia lebih banyak sumber daya. Jiwa berkata kepada Zeke. Aku akan mencoba yang terbaik untuk membujukmu. Zeke mengangguk. Tapi Zeke tidak memiliki banyak harapan untuk pembicaraan damai ini, karena dia tahu seperti apa karakter Dev itu. Tapi karena atasan ingin dia melakukan ini, dia hanya bisa menurut. Setelah menunggu hingga hampir malam, sosok Dev muncul di gerbang aliansi seni bela diri. Melihat Dev datang, para penjaga di pintu buru-buru bersembunyi jauh, tidak ada yang berani menghentikan Dev. Penjaga aliansi seni bela diri itu melihat Dev seperti tikus melihat kucing. Dev berjalan langsung ke aula, dan Zeke sedang menunggunya sekarang. Begitu Dev masuk, dia menatap belati suci di tangan Zeke. Napas besar terpancar dari belati suci. Ini membuat mata Dev sedikit menyipit. Sepertinya kali ini, Zeke benar-benar akan bermain trik. Zeke juga melihat Dev memperhatikan belati sucinya saat ini, tersenyum sedikit di sudut mulutnya, lalu dengan cepat bangkit dan berkata, Dev, kamu di sini, silakan duduk. Siapkan teh. Zeke memesan, dan segera seseorang membawakan teh untuk Dev. Dev juga tidak sopan, dan duduk tepat di hadapan Zeke. Apa yang kamu inginkan dariku? Bicaralah. Jika ada yang ingin kamu katakan, atau kentut yang ingin kamu katakan, bicaralah. Aku sangat sibuk. Sikap Dev membuat Zeke merasa tidak nyaman untuk sementara waktu, tetapi dia tidak berani marah, jadi dia hanya bisa memaksakan senyum dan berkata, aku datang kepadamu kali ini untuk berdamai denganmu. Seperti kata pepatah, lebih baik menyelesaikan musuh daripada membuat simpul. Jika kamu tidak senang dengan aliansi seni bela diri kita, biarkan itu pergi. Kita harus melepaskan kebencian kita. Dev memandang Zeke, dan tiba-tiba menyandarkan tubuhnya ke arah Zeke, yang mengejutkan Zeke. Lepaskan kebencian? Dev mengangkat mulutnya. Aku membunuh ayahmu dan menghancurkan keluarga Ningmu. Bisakah kamu benar-benar melepaskan kebencianmu? Setelah mendengarkan kata-kata Dev, tubuh Zeke sedikit gemetar. Bagaimana dia bisa melepaskan balas dendam semacam ini karena membunuh ayahnya? Kendalikan emosimu, dia sengaja membuatmu kesal. Jiwa terus mengingatkan Zeke. Zeke menarik napas dalam-dalam, lalu berkata sambil tersenyum, itu semua di masa lalu. Sekarang saya hanya ingin berlatih dan meningkatkan kekuatan saya.
Saya sudah lama melepaskan balas dendam ayah saya. Kenapa harus ada pembalasan? Bahkan jika aku membalas dendam padamu dan membunuhmu, kerabatku tidak akan hidup kembali. Zeke mengatakannya dengan mudah, tapi hatinya sangat sakit. Dev memandang Zeke dengan kekaguman di matanya. Tingkat drama Zeke berada di luar imajinasi banyak orang. Kamu bisa berdamai denganku jika kamu mau, selama kamu menunjukkan ketulusanmu terlebih dahulu. Dev duduk lagi, dan berkata dengan enteng. Tentu saja kami tulus. Apapun yang kamu inginkan, katakan saja. Melihat ini, Zeke buru-buru bertanya. Pacarku sudah lama ditangkap oleh aliansi seni bela dirimu, biarkan dia pergi sekarang, biarkan aku melihat ketulusan aliansi seni bela dirimu. Dev ingin mengambil kesempatan ini untuk menyelamatkan Yuki. Setelah Dev selesai berbicara, Zeke sedikit mengernyit, Dev, kamu juga harus tahu bahwa ada kekuatan besar di belakang aliansi seni bela diri, bahkan pemimpin aliansi seni bela diri hanyalah pion. Saya tidak dapat membuat keputusan untuk melepaskan pacar Anda, tetapi saya dapat meyakinkan Anda bahwa pacar Anda pasti akan menerima perawatan terbaik. Ketika Dev mendengar ini, dia langsung menjadi marah. Lalu apa yang kamu bicarakan? Kamu menggunakan darah pacarku untuk membantu master di aliansi seni bela dirimu, dan kamu memberitahuku di sini bahwa dia dapat menerima perawatan terbaik. Aku akan menguncimu, menguras darahmu setiap hari, dan mengatakan kamu mendapatkan perawatan terbaik. Mata Dev melebar, dan niat membunuh yang tak ada habisnya bangkit dari tubuhnya. Dev, tenanglah. Sebagai seorang kultivator, kita tidak harus menganggap serius cinta anak-anak kita. Kecuali untuk permintaan ini, aku bisa menjanjikan yang lainnya. Aliansi seni bela diri kami memiliki banyak sumber daya pelatihan, dan saya dapat memberikannya kepada Anda. Zeke membujuk Dev, dia takut Dev benar-benar akan melakukan kekerasan. Dev menatap Zeke dari dekat, dan kemudian niat membunuh di tubuhnya berangsur-angsur mereda. Setelah duduk lagi, dia berkata kepada Zeke, karena kamu berkata begitu, maka aku akan mengubah permintaanku dan memberiku belati suci di tanganmu. Aku langsung jatuh cinta padanya. Ketika Zeke mendengar ini, dia segera mengambil belati suci di tangannya, takut Dev akan merebutnya. Jadi, kamu tidak mau berikan? Melihat penampilan Zeke, Dev tersenyum dingin. Ini, aku tidak bisa membuat keputusan tentang hal ini, kamu mengubah persyaratan lain. Zeke berkata dengan agak malu. Kalau kamu tidak bisa menjadi penguasa segalanya, jangan bicara padaku. Pergi dan gantilah dengan seseorang yang bisa membuat keputusan. Dev bangkit, berbalik dan hendak pergi. Dev, aliansi seni bela diri kami memiliki banyak peninggalan dan situs kuno. Jika Anda berjanji untuk tidak menjadi musuh aliansi seni bela diri kami bersedia memberi Anda peninggalan sebagai kompensasi. Zeke berkata dengan keras. Aliansi seni bela diri mengadakan uji coba setiap tahun, jadi Anda harus memiliki banyak tempat uji coba. Ketika Dev mendengar ini, dia mengambil kembali langkah yang telah dia ambil, dan kemudian menoleh untuk melihat Zeke, bisakah saya memilih runtuhan kuno yang Anda sebutkan sesuka hati? Tentu. Zeke mengangguk. Ya, aku akan memilih runtuhan kuno. Dev duduk kembali. Zeke sangat gembira, dan buru-buru memerintahkan seseorang untuk membawa buku tebal, tetapi sampul buku itu sudah agak usang, dan terlihat sangat tua dan berubah-ubah. Dev, buku ini ditinggalkan oleh banyak senior, dan berisi catatan beberapa peninggalan sekte kuno yang hilang. Anda dapat memilih salah satunya. Zeke berkata kepada Dev. Bagaimana jika saya mengambil buku ini? Dev tersenyum dingin. Itu tidak mungkin. Ini adalah harta dari aliansi seni bela diri kita. Aliansi seni bela diri telah berkembang selama bertahun-tahun dengan mengandalkan buku ini. Kecuali untuk anggota tingkat tinggi dari aliansi seni bela diri, tidak ada yang dapat melihat buku ini. Mampu membiarkanmu membaca buku ini dan memilih reruntuhan kuno darinya sudah merupakan ketulusan terbesar kami. Zeke menggelengkan kepalanya dengan wajah dingin. Melihat ini, Dev tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi membolak-balik buku kuno di depannya. Saya melihat bahwa ada catatan tentang berbagai runtuhan kuno yang menghilang, dan ada pengenalan rinci tentang negeri kuno. Setiap kali Dev membalik halaman,
rasanya seperti menemukan benua baru. Dia tidak pernah berpikir bahwa aliansi seni bela diri akan memiliki harta karun seperti itu. Zeke melihat bahwa Dev membalik halaman dengan sangat lambat dan hati-hati, jadi dia sedikit mengernyit dan berkata, "Saya dapat memberitahu Anda bahwa semakin jauh ke belakang buku ini, semakin kaya sumber daya reruntuhan kuno, tetapi semakin berbahaya mereka. Beraninya kamu membaca terus?" Setelah Zeke selesai berbicara, dia menatap Dev dari dekat. Ketika Dev mendengarnya, dia segera membuka halaman belakang dan melihat reruntuhan kuno di belakang. Melihat Dev berguling ke belakang, Zeke menunjukkan senyum yang tak terlihat di sudut mulutnya. Kata-katanya tadi dimaksudkan untuk memprovokasi Dev. Agar Dev memilih kehancuran yang berbahaya, jika Dev benar-benar pergi untuk menyelidiki, dia mungkin mati di dalamnya. Pada saat itu, balas dendamnya akan terbalas, dan aliansi seni bela diri tidak lagi diancam oleh Dev. Segera, tatapan Dev berhenti di reruntuhan kuno. Reruntuhan kuno ini dulunya adalah sekte yang disebut Sekte Tianfu. Sekte ini terutama berfokus pada jimat, dan berlatih mantra jimat dengan keras. Alasan mengapa Dev jatuh cinta pada peninggalan ini adalah karena Dev adalah yang paling kekurangan mantra. Dan dalam hal ini, Methu lebih mahir, dan akan lebih mudah membawa Methu. Aku memilih tempat ini. Dev menunjuk reruntuhan Tianfu dan berkata. Setelah Zeke melihatnya, dia memerintahkan seseorang untuk membawa pulpen dan kertas, dan meminta Dev untuk menyalinnya. Setelah menyalin, Zeke menggambar salib di belakang reruntuhan kuno. Artinya reruntuhan kuno ini telah dieksplorasi. Dev menyimpan peta yang disalin, memasukkannya ke dalam sakunya, dan mengembalikan buku itu ke Zeke. Zeke mengambil buku itu dan berkata dengan senyum di wajahnya, "Dev, sekarang keluhan kami harus diselesaikan. Jika Anda membutuhkan bantuan kami di masa depan, aliansi seni bela diri kami tidak akan pernah menolak." Zeke bersumpah, dan berkata dengan serius. "Tentu saja, keluhan di antara kita telah dihilangkan. Kuharap kamu tidak membalas dendam padaku karena membunuh ayahmu." Dev berkata kepada Zeke. "Tentu. Aku ini?" Zeke menahan amarahnya, tersenyum dan mengangguk. "Namun, keluhan kami telah dihilangkan. Tidak mungkin bagi saya untuk membiarkan aliansi seni bela diri menangkap pacar saya. Jika aliansi seni bela diri tidak melepaskan pacarku, aku akan menghancurkan seluruh aliansi seni bela diri," kata Dev dengan wajah muram. Aura yang memancar dari Dev memberi semua orang ilusi bahwa Dev dapat menghancurkan aliansi seni bela diri hanya dengan satu gerakan. "Apa maksudmu?" Wajah Zeke menjadi dingin, dan dia berkata dengan marah. "Seperti yang aku katakan, keluhan antara aku dan kamu bisa dihilangkan, tapi keluhan dengan aliansi seni bela diri tidak bisa dihilangkan. Jika aku tidak membiarkan pacarku pergi, cepat atau lambat aku akan menghancurkan aliansi seni bela diri." Tubuh Dev menggigil. "Dev, kamu mengingkari janjimu. Sebagai tokoh penting dalam dunia seni bela diri di Kyoto, bagaimana kamu bisa melakukan ini?" Zeke menahan amarah di hatinya, dan bertanya pada Dev. "Kenapa?" berkata. Dev tersenyum dingin. "Mungkinkah aliansimu telah menangkap pacarku, jadi aku masih harus berterima kasih padamu? Izinkan saya memberitahu Anda, jika pacar saya tidak dibebaskan selama sehari, saya tidak akan melepaskannya dengan aliansi seni bela diri selama sehari." Setelah Dev selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan keluar. "Dev, kamu terlalu banyak menipu." Zeke sangat marah, belati suci di tangannya berdengung, dan dia akan menyerang Dev. Diiringi oleh raungan Zeke, wuhou puncak yang bersembunyi di kegelapan semuanya bergegas keluar satu demi satu, mengelilingi Dev. Dev melihat-lihat selama seminggu, lalu mencibir dan berkata, "Kalian ingin menghentikanku?" Setelah selesai berbicara, Dev tiba-tiba meledak dengan paksaan yang menakutkan. Pemaksaan yang mengerikan ini langsung membuat semua wuhou di sekitar berlutut di tanah satu persatu, dan beberapa bahkan memuntahkan darah. Di hadapan celah dalam kekuatan absolut, itu tidak dapat dibuat oleh banyak orang. Melihat pemandangan ini, meskipun Zeke memegang senjata suci di tangannya, hatinya masih sedikit malu. "Apakah kamu akan melakukannya? Jika kamu melakukannya, aku bisa memberimu 2 trik. Jika kamu tidak melakukannya, mundurlah dari sini."
Dev memandang Zeke dengan dingin, dapat dikatakan bahwa martabat Zeke diinjak-injak ke tanah. Wajah Zeke menjadi sangat jelek, tapi dia masih tidak berani bergerak. Oke. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Setelah Dev selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan keluar. Sampai Dev pergi, Zeke tidak melakukan apapun. Tapi setelah Dev pergi, Zeke menjadi marah. Embusan angin menyapu, dan Zeke melambaikan belati suci di depannya. Kekuatan yang menakutkan langsung merobohkan gerbang seluruh aliansi seni bela diri. Dev, aku pasti akan membuatmu membayar harganya. Zeke meraung, matanya berkedip karena kedinginan. Setelah keluar dari aliansi seni bela diri, Dev langsung pergi ke rumah naga. Saat ini, keluarga naga sangat ramai, dan banyak keluarga bangsawan datang mencari perlindungan. Karena Dev berada di belakang keluarga naga, orang-orang ini menjadi seperti ini. Melihat Dev datang, Hayden segera keluar untuk menyambutnya. Tuan Chen, sekarang keluarga naga telah menerima. Hayden ingin melapor ke Dev. Tapi Dev melambaikan tangannya, "Hei, jangan panggil saya Tuan Chen, saya juga memiliki setengah dari darah keluarga naga. Anda dan saya adalah sepupu, jadi kita bisa menyebut kita saudara." Dev membenci keluarga naga saat itu, dan berharap dia bisa membunuh seluruh keluarga naga. Tapi sekarang Jaiden dan putranya sudah mati, dan Jaiden yang melakukan semua kejahatan di keluarga naga. Banyak anggota keluarga naga tidak mengetahuinya, jadi tidak perlu melibatkan mereka. Kata-kata Dev membuat Hayden tertegun sejenak, tapi kemudian keterkejutan muncul di wajahnya. Dia tahu bahwa apa yang dikatakan Dev setara dengan sepenuhnya menerima keluarga naga dan dirinya sendiri. Kakak Dev, kami sekarang telah menerima lebih dari selusin keluarga sekte, dan ada banyak keluarga sekte yang ingin bersekutu dengan keluarga naga. Aku juga berencana untuk membentuk aliansi, sehingga aku bisa melawan aliansi seni bela diri. Tapi ada satu hal, organisasi yang begitu besar, sumber daya keluarga naga kita terbatas, saya khawatir akan sulit untuk mempertahankannya. Hayden berkata kepada Dev. Kamu memiliki keputusan akhir tentang masalah membentuk aliansi, tetapi kamu harus tahu bagaimana mengidentifikasi keluarga sekte rumput di dinding itu. Mengenai masalah sumber daya, saya punya solusinya. Anda menyuruh seseorang membawakan saya pulpen dan kertas. Dev berkata pada Hayden. Ini karena membunuh ayahnya. Oke. Hayden mengangguk, dan segera memerintahkan seseorang untuk membawa pulpen dan kertas. Kemudian Dev memasuki ruangan, menutup matanya sedikit, mengingat dengan hati-hati, lalu dengan cepat menggambar di atas kertas. Ini adalah peta dan perkenalan dari reruntuhan kuno yang dia lihat ketika dia berada di aliansi seni bela diri. Meskipun Zeke tidak memintanya untuk mengeluarkan buku itu, ingatan luar biasa Dev telah lama tak terlupakan. Segera, Dev menggambar peta lebih dari selusin reruntuhan kuno. Hayden melihat dari samping, sedikit bingung, tidak tahu apa yang dilukis Dev. Simpan tulisan ini. Ini adalah reruntuhan kuno, dan ada banyak sumber daya di dalamnya. Pada saat itu, keluarga naga juga dapat melakukan uji coba untuk memperkuat posisi keluarga naga. Dev menyerahkan tulisan dan peta itu kepada Hayden. Hayden tercengang. Memegang peta itu, wajahnya penuh kejutan. Dia tidak bisa mengerti bagaimana Dev mengetahui alamat dan tempat dari begitu banyak reruntuhan kuno. Aku akan tinggal di sini selama beberapa hari, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau, tidak perlu menghibur aku. Dev melambaikan tangannya. Ini karena membunuh ayahnya. Oke. Hayden mengangguk, lalu berbalik dan berjalan keluar. Ngomong-ngomong, bisakah penjara bawah tanah keluarga naga dibuka? Dev bertanya. Hayden berhenti, kamu bisa membukanya. Setelah kematian Jaiden, lingkaran sihir di ruang bawah tanah akan hilang. Kakak Dev, apakah kamu ingin pergi ke ruang bawah tanah untuk melihatnya? Hayden mengira Dev akan mengunjungi tempat ibunya di penjara. Dev menggelengkan kepalanya. Tidak, karena penjara bawah tanah dapat dibuka, maka simpan batu-batu guntur langit itu dengan baik, mungkin suatu hari nanti akan digunakan. Aku telah menyuruh seseorang untuk menyimpannya. Kata Hayden. Oke, itu bagus. Begitu Dev melambaikan tangannya, Hayden pergi.
Alasan mengapa Dev memikirkan batu guntur itu adalah karena jika tidak ada cara lain, dia bisa menggunakan batu guntur langit ini untuk langsung meledakkan ruang bawah tanah aliansi seni bela diri. Tetapi jika Anda ingin meledakkan penjara bawah tanah tanpa melukai Yuki, Anda perlu mengetahui struktur penjara bawah tanah secara mendetail. Meskipun Dev pernah masuk 2 kali, itu hanya untuk waktu yang sangat singkat, dan dia tidak mengamati dengan cermat. Sekarang sulit baginya untuk masuk, bahkan jika ada senjata sihir ruang dan waktu seperti lingkaran alam Qian Kun, tidak ada cara untuk masuk. Aliansi seni bela diri telah mengikat kembali penjara bawah tanah dengan batasan ruang. Sepertinya kita perlu mencari kesempatan untuk pergi ke penjara bawah tanah dan melihat baik-baik. Dev bangkit, berjalan keluar ruangan, dan berencana berjalan-jalan di jalan untuk melihat apakah Ferdinand telah kembali. Jika dia ingin mengetahui rahasia pavilion Zixia, dia hanya bisa bertanya pada Ferdinand. Selain itu, Dev juga ingin menghubungi Methu itu. Jika dia benar-benar ingin pergi ke reruntuhan Tianfu untuk mencari tahu, dengan Methu mengikutinya, dia akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Karena sudah larut, Dev menemukan restoran kecil tapi khas, memesan beberapa makanan, dan makan sendiri. Meskipun restorannya tidak besar, tapi penuh dan ada banyak orang yang makan. Dan saat ini, kedua wanita yang tidak jauh dari Dev menarik perhatian Dev. Karena dia menemukan bahwa aura yang terpancar dari kedua wanita ini sangat kuat, dan yang terpenting, aura yang terpancar dari kedua wanita ini sebenarnya mengandung fluktuasi kekuatan spiritual. Anda harus tahu bahwa hanya yang abadi yang dapat menghasilkan kekuatan spiritual di dalam tubuh mereka, dan jika mereka adalah pejuang, mereka hanya akan menghasilkan energi. Dev tanpa sadar menatap kedua wanita itu, dan bahkan sedikit bingung melihat mereka. Jika bukan karena takut pihak lain akan mengetahuinya, Dev akan menggunakan indera ilahi untuk menyelidiki untuk melihat apakah kedua wanita ini adalah kultivator abadi. Saudari Jihan, lihat pria itu, menatap lurus ke arah kita, menjijikkan sampai mati, dia terlihat seperti orang cabul. Kairien telah memperhatikan bahwa Dev langsung melihat mereka, jadi dia berkata dengan jijik. Nona, ayo makan dengan cepat, dan kembali setelah makan. Orang ini memiliki kekuatan spiritual, dan dia seharusnya seorang kultivator abadi. Dia mungkin mengetahui identitas kita. Jihan berbisik kepada Kairien. Tidak, aku ingin memberi pelajaran pada pria ini. Aku tidak tahu metode apa yang digunakan pria ini untuk menipu begitu banyak gadis dan menjadi tergila-gila padanya. Seperti yang dikatakan Kairien, seuntai kesadaran ilahi menuju Dev. Dev mengerutkan kening, matanya dipenuhi kejutan. Kesadaran spiritual Kairin menyebar, dan Dev menemukan bahwa Kairin ternyata berada di ranah Wuho Agung. Anda harus tahu bahwa di seluruh dunia seni bela diri Kyoto, hanya ada segelintir Wuhou Agung muda, dan tidak pernah terdengar seorang gadis yang telah mencapai Wuhou Agung. Tepat ketika kesadaran spiritual Kairin memasuki pikiran Dev, tiba-tiba cahaya keemasan melintas di benak Dev, memotong kesadaran spiritual Kairin dalam sekejap. Wow! Kairien berteriak. Nona! Berkata. Jihan buru-buru bertanya. Apakah kamu baik-baik saja? Kesadaran ilahi orang ini sangat kuat. Kulit Kairien menjadi sedikit jelek. Dev melihat bahwa Kairien telah menggunakan kesadarannya, jadi dia tidak perlu menyembunyikannya. Jadi kesadaran spiritual yang sangat besar menyelimuti Kairien, dan dia ingin mencari tahu siapa Kairien dan yang lainnya. Tapi saat kesadaran Dev menutupi Kairien, dia melihat cahaya ungu samar berkedip dari tubuh Jihan. Setelah kesadaran Dev menyentuh sinar cahaya ini, ia langsung dikalahkan, tidak menyisakan ruang untuk berjuang. Mata Dev membelalak, dan dia memandangnya dengan tak percaya. Seseorang yang bisa mengalahkan kesadarannya sendiri dengan mudah pasti jauh lebih kuat darinya. Kyoto, kapan memiliki master seperti itu? Dev tidak percaya bahwa seorang wanita muda akan memiliki kekuatan seperti itu. Nona, ayo pergi. Jihan berkata pada Kairien. Takut dengan apa yang akan dia lakukan, orang ini sama sekali bukan lawanmu. Kairien menatap Dev dengan dingin, masih mengingat Dev. Dev tanpa basa-basi memotong kesadarannya barusan, yang membuat Kairien ketakutan. Nona, jika kita terlalu lama berada di luar, Tuan Istana akan menghukumku saat kita kembali. Jihan tampak khawatir.
Melihat Jihan seperti itu, Kairen hanya bisa menghela nafas tak berdaya. Oke, aku akan pergi. Kairen bangun dan berjalan keluar dengan Jihan, dan Dev bahkan tidak makan, dan dia mengikutinya keluar. Dia sangat penasaran, dari mana dua orang dengan kultivasi seperti itu berasal. Anda harus tahu bahwa seluruh dunia sangat kekurangan aura sekarang, dan lebih sulit untuk berkultivasi ke tingkat ini daripada menunggunya. Dev juga mengandalkan kekuatan seni konsentrasi Hatu, ditambah dengan banyak peluang, untuk menerobos ke ranah Wuhou Agung. Kairen dan Jihan berjalan di depan, dan Dev mengikuti di belakang. Apakah kamu sakit? Apa yang kamu lakukan dengan kami? Kairen tidak tahan lagi, dan berteriak pada Dev. Nona, saya tidak bermaksud jahat, saya hanya ingin mengenal Anda. Dev hanya ingin tahu bagaimana Kairen dan yang lainnya berhasil berkultivasi ke tingkat yang tinggi di era kurangnya aura ini. Ingin mengenal kami? Kairen tersenyum, saya pikir Anda hanya ingin berkencan dengan kami? Aku telah melihat banyak pria sepertimu. Apakah kamu ingin membujuk kami ke tempat tidur karena kamu melihat kami cantik? Kamu tidak melihat dirimu dengan kaca, apakah kamu pantas mendapatkannya? Kairen tiba-tiba mengejek Dev. Yang membuat Kairen ketakutan. Dev benar-benar hanya ingin mengenal mereka berdua dan dari mana asalnya. Tidak ada ide untuk membujuk mereka ke tempat tidur sama sekali. Tapi saya tidak menyangka Kairen terlalu blak-blakan. Nona, Anda salah paham, saya tidak berniat menipu Anda ke tempat tidur, saya hanya ingin mengenal satu sama lain. Dev menjelaskan. Siapa yang akan mempercayainya? Kairen memutar mata Dev dan berkata. Jangan ikuti kami, atau aku akan membunuhmu. Setelah selesai berbicara, Kairen berjalan maju dengan Jihan, dan sosoknya menghilang ke dalam malam. Dev merasa tidak berdaya, dia tidak pernah menyangka akan bertemu dengan wanita yang tidak masuk akal seperti itu. Dev berbalik dan berencana untuk kembali makan lagi, tetapi saat dia berbalik, dia melihat gelombang fluktuasi aura yang menakutkan tidak jauh dari sana. Segera setelah itu, terdengar suara teriakan dan perkelahian. Melihat ini, Dev bergegas maju. Di sudut, Dev melihat 4 pria berbaju hitam menyerang Kairen dan Jihan. Kekuatan keempat pria berbaju hitam itu tidak rendah. Kairen menerima tamparan di bahunya, dan darah menyembur keluar dari mulutnya. Nona, ayo pergi, ayo pergi. Dengan 1 lawan 4, Jihan berteriak pada Kairen. Mata Kairen dipenuhi dengan keengganan, tapi akhirnya dia mengertakkan gigi dan berlari ke arah Dev. Melihat Kairen hendak lari, seorang pria berbaju hitam bergegas mendekat. Jihan ingin menghentikannya, tetapi terjerat erat oleh pria lain yang terburu-buru berbaju hitam, tidak bisa melarikan diri sama sekali. Pria berbaju hitam baru saja melompat dan berada di belakang Kairen, lalu menampar Kairen dengan telapak tangannya. Kairen sendiri terluka, jadi dia berbalik dan menyapanya dengan tergesa-gesa dengan telapak tangan. Ledakan. Tubuh Kairen langsung dikirim terbang, dan mendarat dengan keras di kaki Dev. Nona, apakah Anda baik-baik saja? Dev buru-buru membantu Kairen berdiri. Melihat bahwa itu adalah Dev, Kairen mempertahankan kewaspadaan di matanya, dan menjauhkan diri dari Dev. Tampaknya Kairen masih menganggap Dev sebagai pria cabul. Pria berbaju hitam berjalan menuju Kairen selangkah demi selangkah, sementara Dev berdiri di depan Kairen. Nak, ini bukan urusanmu di sini, pergilah dari sini. Pria berbaju hitam memelototi Dev dan berkata. Kamu siapa? Kenapa kamu menyerang seorang gadis? Dev menanyai pria berbaju hitam itu. Sudah kubilang, ini bukan urusanmu. Setelah pria berbaju hitam selesai berbicara, dia mengulurkan tangan dan meraih Kairen. Ketika Dev melihat ini, cahaya keemasan bersinar dari tubuhnya, dan kemudian dia meninju pria berbaju hitam itu. Kekuatan naga dibawa secara ekstrim oleh Dev. Dikelilingi oleh naga emas di atas tinju. Tubuh sejati naga emas. Kejutan melintas di mata pria berbaju hitam itu, dan kemudian dia juga memukulnya. Ledakan. Semburan cahaya keemasan melintas, Dev hanya merasakan kekuatan yang sangat besar, dan langsung membalikkan dirinya. Tubuh Dev membentur dinding dengan keras, dan langsung meruntuhkan dinding. Dev hanya merasakan rasa manis di tenggorokannya, dan seteguk darah menyembur keluar.
Dengan tubuhnya yang terluka terseret, Dev perlahan bangkit, dan menatap pria berbaju hitam itu dengan tak percaya. Dia sendiri adalah Wuhou Agung sekarang, tapi dia tidak bisa menahan setiap gerakan di depan pria berbaju hitam ini. Bisa dibayangkan betapa kuatnya pria berbaju hitam itu? Dev tidak mengerti, apa yang terjadi di ibu kota ini? Mengapa tiba-tiba, ada begitu banyak master? Nak, siapa kamu? Mengapa kamu ingin ikut campur dalam urusan kami? Pria berbaju hitam itu bertanya dengan suara dingin. Aku baru saja melihatmu menggertak seorang gadis kecil. Aku tidak bisa terbiasa dengan itu, aku tidak tahu apa yang terjadi di antara kamu. Dev menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata, karena kamu tidak tahu, maka sembunyi dan jangan paksa aku untuk membunuhmu. Setelah pria berbaju hitam selesai berbicara, dia mengabaikan Dev dan meraih Kairin. Dev melompat lagi, dan cahaya keemasan yang menyilaukan muncul dari tinjunya. Tinju cahaya suci. Dev melemparkan dirinya ke arah pria berbaju hitam itu. Meskipun dia tahu dia tak terkalahkan, Dev masih bergerak. Tinju suci kuno. Mata pria berbaju hitam sedikit menyipit, dan ada sedikit keterkejutan di matanya lagi. Ledakan. Semburan cahaya keemasan tiba-tiba muncul, dan kekuatan besar membuat tubuh Dev terbang lagi. Baru pada saat ini Kairin kehilangan kewaspadaannya ketika dia melihat ke arah Dev. Apakah kamu baik-baik saja? Kairin melangkah maju dan bertanya dengan prihatin. Tidak apa-apa. Dev menggelengkan kepalanya. Tetapi Dev tahu bahwa pria berbaju hitam itu tidak menggunakan seluruh kekuatannya, dan dia sepertinya tidak ingin membunuhnya. Nak, jangan paksa aku untuk membunuhmu, pergi sekarang. Pria berbaju hitam berjalan menuju Dev dan Kairin selangkah demi selangkah. Kamu pergi, ini bukan urusanmu, tidak perlu mati. Kairin tahu bahwa dia dikutuk, jadi dia mendorong Dev. Jangan khawatir, kamu akan baik-baik saja. Setelah Dev selesai berbicara, lingkaran alam semesta tiba-tiba muncul di tangan Dev. Dengan lemparan lingkaran alam di tangannya, sebuah lubang hitam langsung muncul di udara. Dev menarik Kairin, melompat ke dalam lubang hitam. Pria berbaju hitam buru-buru menembak, tetapi lubang hitam di udara telah menghilang. Masih ada senjata ajaib alam Qian Kun? Apa identitas pemuda ini? Pria berbaju hitam itu memandang ke udara dengan ekspresi serius di wajahnya. Kairin telah melarikan diri, pria berbaju hitam berbalik, dan mereka berempat menyerang Jihan. Setiap gerakan adalah gerakan pembunuh, seolah-olah mereka tidak ingin Jihan hidup. Pada saat ini, Jihan sudah terluka dan bertahan dengan nafas energi sejati. Cepat, di sana. Saat ini, langkah kaki yang berantakan dan teriakan keras. Mendengar gerakan ini, keempat pria berbaju hitam itu saling melirik, lalu menghilang dalam sekejap. Jihan menyeret tubuhnya yang terluka parah dan pergi dengan cepat, sepertinya dia juga tidak ingin terlihat. Tepat setelah empat pria berbaju hitam dan Jihan pergi, lebih dari selusin orang bergegas ke sini. Pemimpin dari lusinan orang ini adalah Kapten Jack dari tim penegak hukum. Jack Sing melihat reruntuhan di sekitarnya dan darah di tanah, wajahnya menjadi sangat bermartabat. Kapten, orang-orang itu sudah pergi. Seorang anggota tim penegak hukum berkata. Ayo kembali. Kapten Jack melambaikan tangannya dan mundur. Di sisi lain, Dev membawa Kairin menggunakan senjata ajaib alam Qian Kun untuk berteleportasi keluar rumah naga. Dev dan Kairin saling mendukung dan masuk ke rumah naga. Ketika para pelayan keluarga naga melihat Dev kembali berlumuran darah, mereka segera melaporkannya ke Hayden. Kakak Dev, ada apa denganmu? Hayden bertanya dengan kaget. Kekuatan Dev saat ini adalah Wuhou Agung, berapa banyak orang di seluruh dunia seni bela diri Kyoto yang dapat melukai Dev seperti ini? Siapkan kamar untukku, dan segera kirim seseorang ke lembah Dewa Obat untuk mengambil ramuan. Dev berkata pada Hayden. Ini karena membunuh ayahnya. Hayden mengangguk, dan segera memerintahkan seseorang untuk pergi ke lembah Dewa Obat untuk mendapatkan jamu. Dan dia secara pribadi membawa Dev dan yang lainnya ke kamar. Setelah memasuki ruangan, Dev melambaikan tangannya dan membiarkan Hayden keluar. Wajah Kairin sangat pucat saat ini, terlihat jelas bahwa dia terluka parah. Tapi Dev sendiri tidak jauh lebih baik. Tempat apa ini? Kairin bertanya pada Dev.
Ini rumahku, kamu bisa menyembuhkan lukamu dengan ketenangan pikiran. Dev berkata kepada Kairen. Kairen menatap Dev dengan ekspresi malu di wajahnya. Jika dia sembuh sekarang, dan jika Dev berkomplot melawannya saat dia pulih, maka Kairen akan benar-benar mendapat masalah setiap hari, dan dunia tidak akan merespons. Dev juga melihat kekhawatiran Kairen, jadi dia bangkit dan berjalan keluar. Aku sudah mengirim seseorang untuk mengambil jamu. Jika tidak ada kecelakaan besok, lukamu akan sembuh. Setelah Dev selesai berbicara, dia keluar dari ruangan. Melihat Dev berjalan keluar ruangan, Kairen menutup matanya sedikit, dan diam-diam mulai menyembuhkan lukanya. Itu hanya karena energi spiritual di dunia terlalu langka, jadi kecepatan penyembuhan Kairen sangat lambat. Dev pergi ke kamar sebelah untuk memulai penyembuhan. Kyoto, Pavilion Penjaga Hukum. Meski sudah larut malam, lampu pavilion penjaga masih menyala. Tuan Si duduk di meja, sedikit mengernyit. Tuan Si, saya telah memeriksa tempat kejadian, dan itu pasti bukan disebabkan oleh pertempuran prajurit biasa. Ada peraturan di Kyoto bahwa para seniman seperti mereka tidak diperbolehkan bertarung di daerah perkotaan. Saya percaya tidak ada yang berani melanggarnya secara terbuka. Dan menilai dari aura yang tersisa di tempat kejadian, orang-orang ini sangat kuat, aku menduga itu mereka. Kapten Jack ragu-ragu sejenak, tidak tahu apakah dia harus mengatakannya atau tidak. Kecurigaanmu benar, itu adalah orang-orang dari alam rahasia. Tuan Si mengangguk, tanpa Jack mengatakannya, dia sepertinya telah menebak hati Jack. Lalu siapa identitas orang-orang ini? Mengapa mereka berani keluar dari dunia rahasia dan bertarung secara terbuka di dunia sekuler? Kapten Jack berkata dengan heran. Tuan Si menggelengkan kepalanya, saya juga tidak tahu, tetapi hal semacam ini mungkin terjadi semakin banyak di masa depan, dan kekacauan yang sebenarnya mungkin tidak jauh. Kapten Jack mendengarkan, meskipun dia tidak mengerti apa yang dibicarakan Tuan Si tentang kekacauan, yang dia tahu adalah bahwa adegan berdarah itu mungkin terjadi lagi. Keesokan paginya, dengan tubuh kuat Dev, lukanya sudah sembuh. Darren Su secara pribadi bergegas ke rumah naga dengan segala jenis pil dan jamu. Mengetahui bahwa Dev terluka, Darren Su sangat cemas, jadi dia datang ke sini dengan membawa obatnya sendiri. Tuan Lembah, apakah kamu baik-baik saja? Setelah melihat Dev, Darren Su bertanya dengan gugup. Aku baik-baik saja, Dev menggelengkan kepalanya, apakah kamu sudah membawa bahan obat yang aku inginkan? Bawa, dan beberapa pil. Darren Su buru-buru memberi Dev semua pil dan jamu yang dibawanya. Dev mengambil barang-barang ini dan mengetuk pintu di sebelah. Pintu terbuka, kulit Kairen jelas membaik setelah malam penyembuhan, tetapi napasnya masih sedikit tidak stabil. Tapi Kairen tidak bisa menahan keterkejutannya saat melihat Dev bertingkah seperti orang normal. Hanya butuh 1 malam, dan energi spiritual di dunia sangat kurang, luka Dev sembuh begitu cepat. Apakah kamu baik-baik saja? Dev bertanya pada Kairen. Kairen mengangguk, tidak ada yang serius. Ini beberapa tumbuhan dan obat mujarab yang bisa membantumu menyembuhkan lukamu. Dev memberi Kairen semua pil dan jamu yang dibawa Darren Su. Kairen melihat hal-hal ini di depannya, dia tahu bahwa di dunia sekuler, hal-hal ini pasti tak ternilai harganya. Mengapa kamu membantuku? Kairen bertanya dengan sangat bingung. Dia dan Dev tidak berhubungan, dan mereka tidak mengenal satu sama lain. Itu membuat Kairen sangat terkejut bahwa Dev memperlakukannya dengan sangat baik. Jangan khawatir, aku tidak punya niat untuk membantumu. Saat kamu pulih, kamu bisa pergi dengan bebas. Dev takut Kairen akan salah paham dengan apa yang dia rencanakan untuknya, jadi dia berkata dengan tergesa-gesa. Kairen membuka mulutnya, tidak tahu harus berkata apa, dan akhirnya hanya bisa berkata, terima kasih, aku akan membalasmu. Dev tersenyum, tidak berkata apa-apa, berbalik dan pergi. Dia membantu Kairen, bukan untuk menunggu balas budi. Pavilion Sisia. Jian menyeret tubuhnya yang terluka parah ke belakang. Ketika Franco Han mendengar bahwa putrinya hilang, dia langsung marah, dan Leandra An juga menangis karena mengkhawatirkan putrinya. Sialan, siapa yang berani melakukan sesuatu pada putri Franco Han? Kemarahan Franco Han terus meningkat.
Tuan Istana, orang-orang itu pasti bukan dari dunia sekuler, mereka juga sepertinya dari dunia rahasia, kekuatan mereka sangat kuat. Jihan berkata pada Franco Han. Orang-orang di alam rahasia, orang-orang di alam rahasia, siapa yang akan menargetkan pavilion Sisia saya di belakang layar? Franco Han mengerutkan kening, berpikir keras. Dia tahu bahwa apa yang benar-benar harus dihadapi orang-orang ini bukanlah Kaireen, dan Kaireen hanyalah alat tawar-menawar, yang benar-benar harus mereka tangani adalah pavilion Sisia mereka. Jihan, di mana Casey? Aku mengirim seseorang untuk menyuruhnya pergi mencari Kaireen, tidakkah kamu melihatnya? Tanya seorang Leandra. Seorang Leandra telah mengirim seseorang ke kastil Bulan Sabit, meminta Casey untuk menemukan Kaireen. Jika Casey menemukan Kaireen, mungkin hal seperti itu tidak akan terjadi. Saya tidak melihat Tuan Lu. Ekspresi serius di wajahnya. Jihan menggelengkan kepalanya. Apa yang dilakukan anak Lu ini? Dia pergi mencari Kaireen, tapi dia tidak bisa ditemukan. Wajah Leandra penuh penyesalan, mengapa tidak mengirim orang dari pavilion Sisia untuk keluar saja dan mencari Kaireen. Dengan begitu, hal seperti ini tidak akan terjadi. Jihan, pergi dan istirahat. Jangan beritahu siapapun tentang hilangnya Nona. Franco Han melambaikan tangannya. Dia takut setelah berita menyebar, banyak orang dengan motif tersembunyi akan lebih menyakiti Kaireen. Franco, apa yang kamu lakukan? Cepat kirim beberapa orang untuk menemukan Kaireen. Leandra berkata dengan cemas kepada Franco Han. Franco Han mengangguk, dan segera mengirim puluhan orang ke ibu kota untuk mencari Kaireen. Namun, agar tidak membangkitkan kewaspadaan orang-orang di dunia sekuler dan para pejabat, orang-orang ini hanya bisa keluar dari dunia rahasia secara berkelompok. Bersambung ke episode 165. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.